kalau tidak pernah muncul sekalipun nama Puan Maharani pada musrah ini, tentu pendukung Puan Maharani berharap agar namanya muncul pada pengumuman capres atau cawapres yang akan disampaikan oleh pemegang hak prerogatif di PDIP, yakni Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, dari keluarga besar Partai PDIP, kita mohon maaf kalau menyebutnya keluarga besar Partai PDIP, telah mulai bermunculan calon-calon, dan calon-calonnya yang bermunculan itu adalah yang agak mengejutkan. Baru saja kita dikejutkan oleh munculnya usulan terhadap Ibu Megawati untuk maju menjadi calon presiden Pilpres 2024 nanti, yang diusulkannya ke PDIP. Sekarang ini ada lagi kader PDIP yang mengejutkan kita karena dia masih muda, yang dimunculkan melalui musyawarah rakyat, namanya Budiman Sujatmiko. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Konten Jatim menurunkan berita di bawah judul "Relawan Jokowi di Musra mendukung Budiman Sujatmiko sebagai calon presiden". Berita ini hari Selasa ini tanggal 17 Januari 2023. Konten Jatim Surabaya. Musyawarah Rakyat Musra ke-12 relawan Projo menyampaikan dukungan terhadap Budiman Sujatmiko sebagai calon presiden 2024. Musra ini diadakan di Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur, Ahad 15 Januari 2023 dan dihadiri oleh para relawan yang mendukung pemerintahan Jokowi dari berbagai organisasi. Inisiator Musra ke-12 Arvindo Notiar mengatakan kegiatan musra ini dilakukan murni atas kesadaran para relawan Jokowi. Ia juga mengaku dukungan terhadap Budiman tak ditunggangi oleh kepentingan elit partai politik. Kami hadir di sini adalah rakyat yang berhimpun tanpa ditunggangi siapapun. Kami rakyat tetap di sisi Pak Joko Widodo menyambut Pilpres 2024, kata Arvindo Notiar dalam keterangan tertulis Senin 16 Januari 2023. Arvindo mengatakan dalam musra tersebut mereka mencari sosok yang bisa melanjutkan program dan visi pembangunan Jokowi dan menjunjung ideologi Soekarnoisme. Kami menginginkan adanya pembaruan dan kembalinya gagasan Bung Karno di masa lalu menjadi Bung Karno masa depan yang dekat dengan desa-desa, yang dekat dengan teknologi dan inovasi, kata Arvindo. Dalam musra tersebut, para relawan dari berbagai kalangan sepakat untuk mendukung Budiman Sujatmiko sebagai Presiden Indonesia penerus Jokowi. Algoritma Bung Karno hari ini itu hadir dalam sosok Budiman Sujatmiko. Maka di musra ini kami mendukung Budiman Sujatmiko untuk dicalonkan sebagai presiden di tahun 2024, jelas Arvindo. Alasan mendukung Budiman Sujatmiko dikarenakan sosoknya dinilai sebagai politisi yang konsisten terhadap demokrasi dan proses reformasi politik di Indonesia. Budiman Sujatmiko sendiri di masa lalu adalah tokoh penentang rezim Soeharto dan sempat dipenjara dengan tuduhan subversif.
Arvindo yakin Budiman dapat memberikan perubahan dan arah pembangunan yang lebih baik untuk Indonesia. Memang terasa mengejutkan sahabat munculnya nama Budiman Sujatmiko, si anak muda ini. Tetapi bagaimanapun kita melihat bahwa dia adalah kader PDIP. Beranjak dari sini satu hal yang membuat kita heran. Kalau kita tidak keliru, selama kegiatan musrah ini berkeliling di seluruh daerah di Indonesia, kalau kita perhatikan, kita belum mendengar ada muncul nama Puan Maharani. Belum ada kita dengar muncul nama Puan Maharani. Ini mungkin jadi pertanyaan besar bagi kita di luar sebagai rakyat biasa. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kok selama ini sampai sekarang dari awal musrah ini berkeliling di Indonesia tidak pernah muncul nama Puan Maharani? Kalau dikatakan dia tidak dikenal oleh relawan Jokowi, rasanya mustahil. Sebab dia wakil ketua umum PDIP, dia juga ketua DPR RI, dia juga anak kandung ketua umum PDIP, cucu kandung Bung Karno. Kalau memang di sini disebutkan yang akan mewarisi ideologi Soekarno atau Soekarnoisme, ini tidak habis pikir kita nih. Kenapa kok tidak pernah muncul nama Puan Maharani di sini? Apakah benar-benar Puan Maharani tidak dikenal sama sekali oleh para relawan Jokowi ini? Sebegitu benarkah nasib Puan Maharani sampai tidak dikenal oleh relawan Jokowi? Menyedihkan sekali kalau memang begitu. Yang lain-lain sudah banyak nama yang muncul, termasuk nama Budiman Sujatmiko, tetapi nama Puan tidak masuk, tidak pernah muncul. Kok bisa lupa semua relawan Jokowi terhadap tokoh perempuan yang satu ini? Ada apa ini sebenarnya? Namun terlepas dari itu, kita melihat memang untuk pemilu 2024 ini PDIP tampaknya sangat prominent, sangat menarik perhatian publik jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya kita tidak mengenal adanya relawan A, relawan B, yang kita kenal waktu itu adalah masa PDIP. Tapi sekarang kelihatannya yang agak mengelombang adalah relawan Jokowi. Akankah tidak pernah disebut nama Puan sekalipun sampai berakhir nanti musrah ini? Dan kita juga berusaha menyampaikannya melalui ini, bahwa ada yang namanya Puan Maharani, wakil ketua umum PDIP yang sekarang ketua DPR RI, yang adalah tokoh PDIP, tokoh perempuan mungkin satu-satunya yang paling menonjol sekarang selain dari Ibu Megawati di PDIP adalah Puan Maharani. Tapi dia belum kita dengar muncul dari hasil musrah yang telah berkeliling di seluruh Indonesia ini. Padahal kita mendengar terus bahwa musrah ini tidak dikondisikan. Musrah ini diserahkan kepada peserta musrah sebebas-bebasnya memilih secara demokrasi. Tetapi yang mengherankan kita,
sedemikian demokrasinya, kok tidak masuk sekalipun nama Puan Maharani. Ada apa? Padahal kalau disebut hebohnya Puan Maharani dengan perseteruan politik antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo saja, nama Puan Maharani tidak saja lagi dikenal oleh kalangan PDIP, tetapi sudah dikenal oleh kalangan luas. Persaingan politik sekarang ini antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo untuk dicalonkan menjadi calon presiden Republik Indonesia, sangat mungkin rasanya nama Puan Maharani sama-sama dikenal dengan nama Ganjar Pranowo. Sahabat BN, percaturan politik di tubuh PDIP sekarang ini benar-benar menarik untuk kita simak. Benar-benar. Kalau boleh, dua tokoh yang sekarang ini digadang-gadang untuk maju sebagai capres 2024 di Republik ini, namanya yang belum pernah muncul, yang belum pernah disebut dalam musrah yang dilakukan relawan Jokowi ini dua. Pertama nama Puan Maharani, kedua nama Anies Baswedan. Dua itu yang belum pernah kita dengar muncul namanya di dalam musrah yang katanya sangat demokratis ini, yang sangat bebas sebebas-bebasnya peserta musrah memasukkan, mengapungkan nama tokoh-tokoh. Nama Prabowo saja masuk ketua umum Partai Gerindra. Pernah kita dengar muncul. Nama Erlangga Hartarto, kalau kita lihat dulu juga ada muncul. Tetapi kok nama Puan Maharani tidak masuk? Sama kelihatannya nasib nama Puan Maharani ini dengan nama Anies Baswedan. Sungguh tidak dikenal namanya, kelihatannya di kalangan projo. Sahabat BN, kita tetap menunggu apakah akan ada muncul menjelang habis masa musrah ini nama Puan Maharani, ataukah tidak pernah muncul nama Puan Maharani. Dan kalau tidak pernah muncul sekalipun nama Puan Maharani pada musrah ini, tentu pendukung Puan Maharani berharap agar namanya muncul pada pengumuman capres atau cawapres yang akan disampaikan oleh pemegang hak prerogatif di PDIP, yakni Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu